Shalom mamanginan. Kita mulai ibadah di ibadah kebaktian sulang-sulang pahupu Paraniba Sudiro Sinaga ama Yohana Dewi Ulina baru nababan na Yohana di Jambor Teras namurihon asa taundang Tuhan Yesus hadir di ibadah di Manogoton. Jadi kita puji Tuhan. Kajian nomor 10. Pujilah Tuhan hai jiwaku, pujilah namanya yang kudus hai segenap batinku. Pujilah Tuhan hai jiwaku, dan janganlah lupa segala kebaikannya. Terpujilah Tuhan dalam segala hal, oleh karenanya kami mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Ya Allah, puji dan kumuliakan Engkau, sebab Engkau telah mengurniakan hikmat dan kekuatan dan telah memberitahukan apa yang kami mohon kepadamu. Engkaulah ya Tuhan yang kurindukan, kepadamulah aku percaya, jangan kiranya aku dipermalukan. Sesungguhnya mata Tuhan tertuju kepada mereka yang takut akan Dia, bagi mereka yang mengharapkan akan terima kasih. Nyanyikanlah Mazmur bagi Tuhan, hai orang-orang yang dikasihinya, dan persembahkanlah syukur kepadanya yang kudus. Terpujilah Tuhan dalam segala hal, oleh karenanya kami mengucap syukur, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus. Haleluya. Marilah kita berdoa. Kebenaran firman Tuhan yang menjadi pendahuluan khotbah di acara persekutuan doa pada hari ini yang diambil dari Kolose 1
ayatnya yang ke-9 sampai ayatnya yang ke-18. Demikianlah firman-Nya. Sebab itu sejak waktu kami mendengarnya, kami tiada berhenti-henti berdoa untuk kamu. Kami meminta supaya kamu menerima segala hikmat dan pengertian yang benar untuk mengetahui kehendak Tuhan dengan sempurna, serta berkenan kepadanya dalam segala hal, dan kamu memberi buah dalam segala pekerjaan yang baik dan bertumbuh dalam pengetahuan yang benar tentang Allah, dan dikuatkan dengan segala kekuatan oleh kuasa kemuliaan-Nya untuk menanggung segala sesuatu dengan tekun dan sabar, dan mengucap syukur dengan sukacita kepada Bapa yang melayakkanmu untuk mendapat bagian dalam apa yang ditentukan untuk orang-orang kudus di dalam kerajaan terang. Ia telah melepaskan kita dari kuasa kegelapan dan memindahkan kita ke dalam kerajaan Anak-Nya yang kekasih. Di dalam Dia kita memiliki penebusan kita, yaitu pengampunan dosa. Ia adalah gambar Allah yang tidak dilihat, yang sulung lebih utama dari segala yang diciptakan. Karena di dalam Dia telah diciptakan segala sesuatu yang ada di sorga dan yang ada di bumi, yang kelihatan dan yang tidak kelihatan, baik singgasana maupun kerajaan, baik pemerintah maupun penguasa. Segala sesuatu diciptakan oleh Dia dan untuk Dia. Ia ada terlebih dahulu dari segala sesuatu, dan segala sesuatu ada di dalam Dia. Ialah kepala tubuh, yaitu jemaat. Ialah yang sulung yang pertama bangkit dari antara orang mati, sehingga Ia lebih utama dalam segala sesuatu. Demikianlah firman Tuhan. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengar firman Allah dan mengamalkannya. Amin. Kita saluhutna keluarga besar Sinaga doho keluarga besar Silaban Nababan maaf dihita hatani debata Nadienet sian Ibrani 10 sada saya bacakan dalam bahasa Indonesia. Ibrani 11 ayat 1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak dilihat. Saya bacakan sekali lagi. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu
Sampai demikian pembacaan firman Tuhan. Horas, karena masih suasana tahun baru, saya mengucapkan mewakili jemaat di KPI Pancur Batu untuk kita semua di sini, selamat tahun baru. Tahun baru juga akan ada tantangan baru ke depan, ya. Dan itu kita nikmatilah semuanya di dalam Tuhan melalui iman kita. Karena kalau tidak ada iman, kita tidak akan bisa berharap banyak tentang hidup ini. Karena kali-kali kita yang kita pakai dan kita akan menjadi buntu, ya, akan buntu kita. Karena kita nggak sanggup memikirkan semua yang di dunia ini. Nah, untuk itulah firman yang kami angkat untuk acara yang bersuka cita pada pengantin baru stok lama ini. Wara pakilalamuna amangina gabe pengantin baru si hamu. Biasa saja ya. Berbahagia atau amang sinaga sudah lama ya tidak lihat inang boru silaba nababan dengan makeup sesempurna ini gitu ya, dengan melatinya kembangnya. Panglingkah tadi amang? Hah? Sudah berapa tahun pernikahanmu? Ngapi galili? 13 tahun. Sarupa do bohini nangon 10 tahun asalku do makeup pengantin ini do sonari. Muhammad kan begitu. Lamposo margabu sana. Ya. 10 tahun mungkin lamposo. Tapi kalau inang ini tetap cantik, tetap bersinar, berarti nabur jodoh amang. Ya kan gitu ya? Kalau istri itu katanya tambah muda, berarti suaminya memperlakukan dengan baik secara perlakuan maupun ekonomi, kan gitu kan? Nah, sekarang kan semua menjadi bisa tambah bagaimana itu tergantung apa? Ya, tergantung hebet. Ya, inang bagaimana perasaannya sesudah menjadi pengantin baru kembali sesudah 13 tahun? Bagaimana? Apakah inang juga melihat diri inang di depan cermin? Hah? Puasanya biar bagi inang loh surga. Ya. Nah, saya nggak tahu lah ya bagaimana perasaan amang dan inang berdua. Karena saya secara pribadi sebagai pendeta, kurang lebih saya sudah 13 tahun pendeta, ondo pehya au marjamita manguluhan acara kebaktian di acara sulang-sulang pahun atau mangguhi adat, ya. Belum pernah, baru ini. Jadi ini akan jadi memori yang tidak akan bisa saya lupakan, nama keluarga ini ya. Pertama sekali, ya kan semua ada pertama ya. Pertama sekali saya membaptis, pertama kali saya menaisidikan, pertama sekali menikahkan, dan pertama sekali melayani untuk acara sulang-sulang pahun atau mangguhi adat. Jadi lebih dulu kami mengucapkan selamat untuk amang sinaga dan inang boru nababan, dan tentu anak-anak yang sudah diberkati Tuhan diberikan untuk keluarga ini. Dan selamat tentu beda ya, sangat berbeda khotbah untuk pengantin yang memang baru menjadi pengantin, ya, dengan pengantin yang memang sudah menjadi resmi secara kekristenan atau pemerintahan, ya, tinggal hanya menjadi pengantin yang disempurnakan secara adat. Tentu dan dia tuh siapa mendope nang ngabekan. Nah dia mampen mohon rohana, nah dia tuh siapa ngabekan. Jalan mampen mohon rohana itu lah hona mangdeme. Dak be puji Tuhan, ya. Puji Tuhan. Berarti dak ya be hamar soal. Dak ya be. Dak ya toh. Oti. Tapi jangan seperti peribahasa, ya. Sedikit lama-lama menjadi sebukit. Nah, inang ngai atu siamang, inang amangon, karakterna. Oh,
ya. Inang sudah mengerti karakter Amang ini secara mendalam. Yang mana yang membuat senang, yang mana membuat susah hatinya, udah Inang pahami. Masih Inang kerjakan yang membuat susah hatinya? Enggak lagi? Masih Inang bangun bang, anak salah be. Ya? Masih suka bersoal? Inang baru nababan? Masih? Nah, kalau masih berarti keras hati ya. Ya, janganlah udah 13 tahun pernikahan. Kita ini hidup ini sekali. Ya. Rumah tangga itulah tempat kita berbahagia atau tidak berbahagia. Jangan kita ciptakan neraka kecil di rumah tangga kita sendiri. Kadang-kadang saya heran melihat orang rajin ke gereja, rajin minta berkat, tapi dia sendiri tidak mau mendatangkan berkat di dalam rumah tangganya. Ngapain? Kita jadi orang Batak, kemudian Kristen, Batak Kristen, kita itu ngapain coba? Kalau tidak kita mencari sukacita dan damai sejahtera. Mula-mula kita siang parmingguan. Kalau kita pulang dari hari Minggu ibadah, ahadon nata pangido, ahadon nata pahirin. Salah satu adalah pasu-pasu itu kan, Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Kita meminta berkat perlindungan pribadi kita, rumah tangga kita. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia, grace, asini roha itu jamitan hari Minggu. Ya, kita meminta kasih karunia Tuhan, kemurahan hati Tuhan. Ya, Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Kita meminta hidup kita ini penuh dengan damai sejahtera. Karena itulah maka doa Bapa kami, doa kita di dalam doa persembahan juga mengatakan apa? Tentang kerajaan Allah, yaitu kasih, sukacita dan damai sejahtera. Itu yang kita cari di tengah-tengah kehidupan kita. Hidup dalam kasih, hidup dalam sukacita, maka hidup kita damai sejahtera. Pulang kita ke rumah kita nggak ada damai sejahtera, repot. Maka banyak orang nyari sukacita dan damai sejahteranya kemana-mana. Ya, jangan salah, jangan kita anggap orang nyari damai sejahtera hanya atau sukacita hanya ke kedai tua lah inilah. Kadang pelarian juga itu gereja. Apalagi bapak-bapak ya kan, alok meleleng-leleng mula sian kur, alanya mulut dicabut, direteng gitu, mulut di gereja kan, tabu makan tahatai, terlambat memulak gitu ya, pelarian itu namanya. Jadi kita 10 tahun sudah ada berkat anak-anak. Ya. Firman Tuhan hari ini mengatakan iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amang Inang 13 tahun, inilah hari ini acara adatnya, manggohi adat. Agar pernikahan ini secara adat Batak dikatakan sempurna. Kalau secara Kristiani sudah sempurna, dong. Cuman karena kita lahir sebagai orang Batak, ya kita harus mengulahon adat. Sama seperti Yesus. Yesus pedulahon doa, itu kan? Orang salah hitam. Yesus pedulahon adat. Termasuk ada Yahudi bersunat misalnya, ya kan? Yesus pedulahon doa. Kita juga melakukan adat habat-habot. Ya. Nah, Amang dan Inang 13 tahun hari inilah melaksanakan acara adat supaya pernikahan secara adat boleh dikatakan sempurna. Di tahun yang baru kan masih tahun baru. Apa resolusi kita? Apa harapan kita? Apa impian kita? Apa target kita di tahun 2026? Nggak tak kok kamu di awal tahun. Sudah kita doakan nggak? Ya, tahun 2026 ini dengan iman saya percaya anak saya bisa masuk kuliah ke sini tahun 2026. Saya percaya suami saya, istri saya ada perubahan di tahun 2026, semakin mendekat kepada Tuhan. Bisa saja itu doa kita. Tahun 2026 iman saya percaya putri saya, anak saya mendapat jodoh atau apapun manang AHP haporsioni mak dasarnya 10 tahun akhirnya boleh menjadi adat. Saya percaya keluarga ini masih punya doa-doa lainnya karena anak sudah semakin besar, boru anak sudah semakin besar. Lihatlah Amang Inang dengan iman itu, dengan mendekat kepada Tuhan semakin terberkati. Bawa terus keluargamu, bawa kehidupanmu, bawa anak-anakmu dalam doamu
dalam imanmu, apa yang engkau harapkan kepada anak-anakmu dan guru dan anakmu ke depan ini, terus bawakan dengan imanmu. Engkau harus percaya. Ya, saya kan nggak tahu apa doa-doa keluarga ini. Ya, bawa terus dalam doa, guru Pusianu begini, anak Pusianu begini. Ingat, jangan pernah berputus asa dalam rumah tangga. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang diharapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Amin. Setelah doa persembahan 302 ayat 1. Anugerah dari Tuhan kita Yesus Kristus, kasih setia dari Allah Bapa dan persekutuan dengan Roh Kudus, itulah yang menyertai kehidupanmu, rumah tanggamu, hari ini, esok, sampai selama-lamanya. Amin. Horas Madita Salhutna.
Siombing Semurian. Hula kami majo diamu partikan name dan name diamu ula name do tulang name kutasoi.
Wah, di tulang namin nababan. Bang baru. Ada orang so duti dang nomor dari jolo hata ni boras pir na ibu muna.